Mari kita lanjutkan firman Tuhan pada minggu ini. Bulan ini kita belajar tentang bagaimana temanya original new. Ya, bagaimana kita melihat tentang gereja. Ini suatu hal yang kalau sudah pelajari bahwa dari kenaikan Kristus, ya, bagaimana Roh Kudus turun, ya, yang sekarang kita belajar tentang gereja. Ya, gereja ada karena Roh Kudus yang turun, hari Pentakosta, ya. Dari bagaimana eh, Yesus sudah berjanji bahwa dia akan mendirikan gerejanya dan dikatakan alam maut tidak bisa menguasai. Amin. Gereja sepanjang tetap ada, dikatakan alam maut tidak bisa menguasai. Dan saya sangat dibangun dari firman Tuhan minggu lalu, ya, Kak Miseren dengan Pastor Hason bagikan tentang disukai banyak orang, ya. Jadi luar biasa. Jadi firman Tuhan gereja itu betul. Saya sepakat gereja itu harus disukai oleh semua orang. Ya, bahkan dinanti-nantikan kapan ya dia datang. Jangan sampai pada saat kita baru muncul, ya, baru muncul bayangannya, banyak yang kabur. Ya, kenapa? Karena troublemaker. Ya, kita harus melihat bahwa kita itu dinantikan orang. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan setiap kita di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Amin. Ciptaan baru itu memiliki kehidupan yang baru. Amin. Kehidupan baru itu memiliki kebiasaan yang baru, saudara. Jadi kalau kita sudah di dalam Tuhan, saya percaya saudara pasti diubahkan. Saya percaya saudara memiliki kebiasaan yang baru. Ya, saya melayani, ada satu orang yang saya layani, ya, tanpa mengurangi, ya, mungkin dia punya kebiasaan nge-vape. Dan dibilang, Pak, kayaknya udah nggak bisa, Pak. Selalu refleks. Dia berpikir lebih baik nge-vape daripada ngerokok, dia bilang. Tetapi saya katakan, kalau kamu di dalam Kristus, kamu percaya kamu ciptaan baru. Ciptaan baru punya kehidupan yang baru. Kehidupan baru punya kebiasaan yang baru. Amin. Dan itu yang dibagikan. Kita bisa menjadi ciptaan baru dan kita disukai oleh semua orang. Kenapa? Karena ada Kristus. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana judulnya adalah berjaga-jagalah dan waspadalah. Ya, kalau saudara tahu dan saudara familiar tentang dengan kata waspadalah, waspadalah, saya bisa tahu usia berapa saudara. Kalau yang lain belum tahu pasti, generasi Z belum tahu. Bang Napi, ya, mudah-mudahan kita bukan mantan Napi. Oke, saudara, firman Tuhannya tentang berjagalah-jagalah dan waspada ini dalam konteks gereja, ya. Firman Tuhan katakan pesannya gini, saudara. Gereja yang berjaga-jaga dan waspada adalah gereja yang didirikan dan setia, ya. Bukan hanya didirikan dan setia kepada pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat manusia dan terus melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Jadi gereja bukan hanya didirikan, tetapi juga belajar setia akan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan juga dikatakan bahwa gereja yang tetap melakukan amanat agung. Kenapa kita bisa perlu membangun gereja yang tetap mengatakan Yesus sebagai Tuhan? Karena ada gereja yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan gereja setan tidak mengaku Yesus. Bagi saya katakan kalau udah gereja setan nggak mungkin itu gereja, saudara. Ya, ada banyak gereja yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dia hanya malaikat, saudara. Dia hanya satu pribadi yang memang dipilih Tuhan. Ya, selanjutnya dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Pastikan kita ini gereja yang percaya dan tetap pegang Yesus adalah Tuhan. Amin. Dan dikatakan tetap melakukan amanat agung. Saya mengundang setiap kita, mari kita bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan dalam Matius 16 ayat 5 sampai 12. Ini tentang ragi orang Farisi dan Saduki, ya. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu membincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum jugakah kamu mengerti? Tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian?
Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa aku berkata kepadamu bukan tentang roti? Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu baru mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Kita berdoa, sudah Tuhan, kami berdoa Tuhan pada hari ini benar buka pikiran kami, kiranya Engkau yang melembutkan hati kami. Hanya Engkau yang membuat kami bisa mengerti firman-Mu Tuhan. Hanya Engkau juga yang memberikan kami kekuatan untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami berdoa Tuhan kuasai tempat ini, biar Engkau yang berfirman, kami bisa mendengar dan melakukan. Bapa berkati setiap kami mendengar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, ada satu cerita tragedi yang sangat-sangat menyedihkan yang judulnya yaitu tragedi Gunung Erebus. Ya, mungkin saudara pernah dengar, ya. Jadi Gunung Erebus. Jadi suatu kali di tahun 1979 pesawat Air New Zealand ya akan memiliki suatu program wisata udara. Jadi dia mengajak semua penumpang untuk wisata melihat suatu pegunungan yang sangat indah, pegunungan salju, ya, di Antartika. Tetapi saat satu hari sebelum eh, berangkat, ya, navigatornya itu salah mengetik koordinator bujur, yang biasanya bujur koordinatnya ya, yang seharusnya 164 derajat itu diketik 166. Ya, hanya 2 derajat bedanya. Tetapi tahukah saudara, dari 2 derajat itu kelihatannya kecil. Itu bisa menggeser rute penerbangan itu sampai 50 kilometer dari tujuan. Dari satu titik 2 derajat saat dia dilakukan, mungkin awal-awal tidak terasa penyimpangannya, kesalahannya, tetapi lama-lama bergeser sampai 50 kilometer dan akhirnya pesawat itu menabrak Gunung Erebus, saudara. Dan itu menewaskan 237 penumpang dan 20 awak. Dari satu hal yang kelihatannya kecil, kesalahannya kecil, angkanya juga kecil, tetapi bisa membawa sesuatu hal yang sangat tragis. Menewaskan hampir ratusan orang, saudara. Saudara, situasi seperti Gunung Erebus, tragedi Gunung Erebus, itu juga Yesus ingatkan kepada murid-muridnya, yaitu saat Yesus mengingatkan, berhati-hatilah, berjaga-jagalah, dan waspadalah terhadap ragi orang Saduki dan orang Farisi. Saudara, kita tahu bahwa ragi itu sebenarnya sesuatu hal yang bukan salah, bukan sesuatu hal yang tidak baik. Saudara tahu ragi, saudara ibu-ibu yang bisa buat roti, ragi itu sebenarnya mikroorganisme ya. Roti bisa jadi itu bisa berkembang, mengembang itu karena ada ragi. Dan ragi itu adalah mikroorganisme yang ada di udara, ya. Dan saat tepung dan air dijadikan satu, ya, dalam adonan, saat dibiarkan dalam tempat terbuka, ragi itu akhirnya menempel, ya. Jamur itu menempel, mikroorganisme itu menempel dan memakan gula yang ada pada tepung sehingga menghasilkan karbon dioksida. Ya, makanya ada gelembung-gelembung. Tetapi mereka tuh terperangkap dalam tepung. Akhirnya tepung itu mengembang. Ya, dan itulah proses pembuatan ragi. Dan ragi di sini sesuatu yang kecil. Jamur itu nggak bisa kelihatan oleh kasat mata kita. Tetapi sangat memberikan pengaruh yang besar pada roti, pada tepung yang besar. Tepung yang lebih besar daripada ragi itu. Dan Yesus juga mengingatkan tentang bahayanya ajaran orang Farisi, ajaran orang Saduki yang sepertinya tidak kelihatan. Sepertinya kecil, tetapi bisa mempengaruhi murid-murid, mempengaruhi kita, dan bukan hanya mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memiliki iman, perbuatan, dan akhirnya membawa kepada kebinasaan. Apa itu ragi orang Farisi? Apa itu ragi orang Saduki, saudara? Kalau saudara tahu siapa sih orang Farisi itu? Ya, di Matius 16 ayat 4 dikatakan seperti ini, saudara. Orang-orang yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi.
Orang Farisi dan orang Saduki itu Yesus sudah jelas mengatakan, ini orang jahat, ini orang tidak setia di ayat sebelumnya. Kenapa? Karena konteksnya mereka meminta tanda. Nanti kita akan belajar. Kenapa kok meminta tanda kepada Yesus itu salah? Bahkan dikatakan dia orang jahat, orang Saduki, orang Farisi. Ya, siapa orang Farisi? Di dalam Matius 23, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Mungkin nggak ditulis ya. Saya baca di sini. Siapa sih orang Farisi itu? Matius 23 ayat 2 dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itulah turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara, dikatakan bahwa orang Farisi itu yang Yesus katakan, dia hanya mengajarkan tetapi tidak melakukan. Siapa yang mengajarkan itu? Di Matius 16 ayat 4 dikatakan begini, orang-orang jahat tidak setia ini menuntut suatu tanda, dan maaf, dilanjutkan, firman Tuhan katakan bahwa mereka adalah orang-orang tokoh-tokoh agama, orang-orang Farisi yang merasa mereka orang-orang yang paling melakukan, yang paling taat kepada hukum Taurat dibandingkan yang lain. Itu orang Farisi. Sehingga arti Farisi itu orang yang memisahkan diri. Orang yang merasa sudah setia, sudah taat pada hukum Taurat, sehingga mereka menilai kehidupan mereka lebih baik, kehidupan mereka lebih benar di mata Tuhan dibandingkan yang lain. Dan parahnya saudara, saking mereka merasa hidup mereka berkenan pada Allah, akhirnya mereka tidak membutuhkan belas kasihan dan pengampunan dari dosa. Ini orang Farisi. Orang yang merasa hidupnya sudah taat, paling melakukan hukum Taurat dan adat istiadat, dan akhirnya mereka merasa hidupnya paling benar, sehingga mereka merasa saya nggak perlu pengampunan dari Tuhan. Saya nggak perlu lagi belas kasihan dari Tuhan. Mungkin orang-orang yang berdosa. Kalau kami tidak. Dan ini yang bahayanya saudara. Karena merasa paling benar, merasa berkenan kepada Tuhan, mereka akhirnya merasa nggak perlu juru selamat. Mereka berpikir Mesias yang dijanjikan itu adalah Mesias yang akan membela, memerdekakan mereka dari penjajahan Romawi. Bukan dalam perbudakan dosa. Ini orang Farisi saudara. Orang yang merasa paling berkenan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi firman Tuhan katakan tadi sudah jelas bahwa mereka sebenarnya hanya mengajarkan tetapi tidak melakukan. Ya. Siapa orang Saduki? Orang Saduki dalam Kisah Para Rasul 5:17, akhirnya mulai imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Saudara, orang Saduki ini adalah orang-orang yang memiliki jabatan imam besar. Mereka memiliki, dikatakan mereka petinggi-petinggi para imam. Ya, mereka yang menguasai pengadilan keagamaan saat itu. Jadi orang-orang tokoh-tokoh agama. Tetapi yang Yesus katakan seperti ini, saudara, di Matius 22 ayat 23 29. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Dan mereka bertanya kepada Yesus. Dan Yesus akhirnya mengatakan begini. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi orang Saduki ini adalah orang-orang yang saat itu imam-imam besar. Mereka petinggi-petinggi. Kalau sekarang itu mungkin sinode, tokoh agama yang besar. Tetapi kebenarannya adalah yang Yesus katakan, orang Saduki adalah orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Mereka tidak mempercayai kuasa Allah. Ini orang Saduki. Dan Yesus katakan hati-hati dengan ajaran mereka. Orang yang merasa dirinya paling benar, sehingga boleh menghakimi orang lain, sehingga boleh merasa hidupnya benar-benar lebih berkenan, dan merasa hidupnya paling dikasihi Tuhan, sehingga mereka tidak membutuhkan pengampunan dan kasih karunia dari Allah. Dan juga orang Saduki ini orang yang hidup dalam perintah manusia dibandingkan firman Tuhan. Maka dikatakan kamu sesat. Saudara, Yesus katakan berjaga-jagalah dan waspadalah. Apa sih artinya waspada? Waspadalah seperti ini, saudara. Waspadalah itu berarti kita mengetahui apa ancamannya. Next. Berjaga-jaga berarti mengetahui ya bagaimana cara kita menjaga diri dari ancaman tersebut.
Ya, kalau Yesus katakan waspadalah, berarti kita tahu apa ancamannya. Tetapi kalau berjaga-jagalah berarti bagaimana caranya kita melindungi diri kita dari ancaman tersebut. Ya, ini suatu yang penting. Kata waspadalah, berjaga-jagalah ini suatu perintah Tuhan, bukan masa lalu. Perintah Tuhan bukan besok, tetapi saat ini. Hati-hati, berjaga-jagalah, waspadalah. Artinya kamu tahu ancamannya dan kamu tahu bagaimana caranya kamu menjaga diri kamu supaya ancaman itu tidak menyerang kamu. Kenapa? Karena orang yang mengajarkan itu adalah orang yang merasa dirinya paling benar, tidak perlu belas kasihan Tuhan, tidak perlu Yesus datang, adalah orang-orang juga yang tidak paham tentang Alkitab, firman Tuhan, tetapi mengajarkan. Sekarang kita belajar, saudara. Apa sih ajaran orang Farisi itu? Apa sih ajaran orang Saduki? Sehingga kita bisa tahu. Ya, sehingga kita bisa tahu caranya ajaran itu tidak masuk dalam kehidupan kita. Dan ajaran itu tidak kelihatan, saudara. Ajaran itu kecil sepertinya, sepele, tetapi lama-kelamaan itu mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita percaya kepada Tuhan. Akhirnya kita bisa meninggalkan Tuhan. Mari kita belajar, saudara. Ajaran yang seperti apa? Ajaran yang pertama, ajaran yang kita perlu berjaga-jaga dan waspada. Yang pertama adalah kemunafikan, yaitu ajaran yang lebih mengutamakan tanda lahiriah. Di dalam firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 1. Selanjutnya, ya, next. Nah ini. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Ini cerita tentang orang-orang Farisi dan Saduki bersepakat bertanya kepada Yesus. Dan yang luar biasanya mereka dikatakan mereka meminta suatu tanda surga. Ini suatu hal, permintaan ini bukan sesuatu hal yang salah sebenarnya. Ya. Ini sepertinya berkesan rohani. Tapi saudara tahu nggak saudara, bahwa mereka meminta tanda itu bukan karena mereka ragu-ragu atau kurang percaya, saudara. Tetapi Yesus tahu hati mereka, sebenarnya mereka sudah tidak percaya lebih dahulu. Makanya mereka menolak orang. Oh, Yesus menolak orang Farisi dan Saduki. Kenapa? Karena bukan karena mereka itu tulus. Tuhan berikan tanda seperti Thomas. Thomas katakan kan, kalau sebelum aku mencucukkan tanganku ke lubang tangan yang dimana Yesus dan lambung, itu bicara tentang keraguan-raguan. Tetapi orang Farisi dan orang Saduki ini bukan seperti itu. Mereka meminta tanda dari surga. Itu sepertinya rohani. Tetapi sebenarnya mereka bukan karena kurang percaya atau ragu-ragu. Karena mereka memang tidak percaya kepada Yesus. Saudara, bagaimana kita bisa tahu? Saudara, kita bisa tahu dari kata hendak mencobai. Ya, di ayat sebelumnya dikatakan mereka hendak mencobai Yesus. Saudara, kata mencobai itu berarti menguji, menjebak dengan maksud jahat untuk menjatuhkan dan menggagalkan seseorang. Jadi mereka saat mereka mau mencoba mau mencobai itu berarti usaha untuk menjebak, untuk menggagalkan seseorang. Jadi saat mereka bertanya, hendak mencobai, berikan tanda. Sebenarnya Yesus sudah tahu, kamu tuh diberikan ribuan tanda, kamu nggak akan mungkin percaya karena awalnya hatimu tidak percaya. Makanya Yesus katakan bahwa orang-orang Farisi ini, saudara, orang-orang yang munafik. Ajaran orang Farisi yang kita perlu jaga adalah bagaimana orang-orang yang munafik. Di Matius 15 ayat 7 sampai 8 seperti ini. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, Tuhan katakan bagaimana seorang Farisi, ajarannya sepertinya mereka memuliakan Tuhan, tetapi hatinya menjauh. Artinya lain di bibir, lain di hati. Hati-hati saudara.
Manakah saya sering saudara dan tenang saudara yang bertobat lebih dahulu adalah saya saudara. Banyak hal dari firman ini yang menegur saya. Banyak bahasa-bahasa seperti ini saudara. Ada ada mungkin pemimpin kita menyuruh kita. Sebenarnya kita nggak mau. Tapi kita dengan bahasa rohaninya, kita sebenarnya mau nolak. Dengan bahasa rohani, iya Pak, nanti saya doakan. Tapi dalam hati, saya nggak mau lakukan. Saya nggak mau lakukan. Disuruh apapun saya nggak mau lakukan. Tapi di depan, kita akan doakan Pak. Lebih lagi, kita akan doa puasa Pak. Saudara, hati-hati. Arti kata munafik, seseorang yang menjawab dari balik topeng. Seseorang yang menjawab dari balik topeng. Jadi kata ini sebenarnya dipakai untuk seorang aktor saat itu yang memakai topeng dan memerankan karakter yang berbeda. Makanya saya ingat, buka dulu topengmu. Ya. Jadi hati-hati saudara. Ini bisa masuk ke gereja. Ini bisa masuk ke kita. Sesuatu hal yang sepertinya rohani dari permukaan. Tetapi dalam kedalaman kehidupan kita, itu tidak benar. Bertolak belakang. Ya. Kemunafikan adalah kesenjangan antara penampilan yang luar, yang saleh, dengan kondisi hati yang sebenarnya. Ini kemunafikan. Jadi kesenjangan antara penampilan luar yang saleh dengan kondisi hati yang sebenarnya. Jadi walaupun saya pakai baju putih, jangan menilai apa yang tampak dari luar, tapi bagaimana kedalaman hati kita. Dan karena orang Farisi dan orang Saduki tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dia nggak tahu bahwa Yesus itu tahu kedalaman hati orang itu. Banyak hal yang berusaha menyerang kita, saudara. Bagaimana lain di mulut, lain di hati kita. Dan biasanya dikatakan apa yang dikatakan berbeda apa yang dilakukan. Mereka mengajarkan begitu banyak hal, tetapi mereka tidak lakukan. Mungkin ketika kita belajar ya saat ini, kita belajar apa yang kita katakan, itu yang kita lakukan. Dan begitu banyak hal yang terjadi di luar sana, seperti itu. Dan itu ajaran-ajaran yang sering kita lihat di media sosial, saudara. Sudah tahu flexing, budaya flexing? Sepertinya kita kelihatannya happy. Makanya ada istilah ya dikatakan set generation happy picture. Suatu generasi yang fokusnya kelihatannya happy, ya, kelihatannya senang, tetapi dikatakan set generation. Generasi yang sedih sebenarnya, tetapi menampilkan sesuatu hal yang senang. Sepertinya makanannya semuanya setiap hari kita tampilkan foto-foto ya dengan hal-hal yang sangat baik sekali. Kelihatannya diberkati, tapi di luar sana banyak utangnya. Mari hari ini kita belajar hati-hati dengan kemunafikan, saudara. Sesuatu yang berusaha tampak dari luar baik, tapi dalam kedalamannya itu bertolak belakang. Amin. Ini mungkin nggak enak, saudara. Saya pun bagikan firman ini bertobat saya. Bagaimana sesuatu hal yang kita perlu tahu bahwa Tuhan tuh tahu dalam hidup kita. Ya, sering di Facebook atau di Instagram kita selalu kebiasaan masukkan ayat firman Tuhan. Terus kita ketik, Tuhan Yesus saya berdoa. Berdoanya di Facebook, tetapi tidak punya waktu pribadi dengan Tuhan. Mari, jangan sampai suatu hal yang kecil, tetapi mempengaruhi kehidupan kita. Akhirnya kita mengutamakan apa yang dilihat oleh manusia, bukan apa yang dilihat oleh Tuhan. Ini sesuatu hal yang bahaya, saudara. Ada amin? Nanti saya pulang tolong disalami ya. Jangan gara-gara ini. Oke, ini saya percaya, mari saya percaya kita, Tuhan katakan berjaga-jaga dan waspadalah. Ya, lebih mengutamakan pujian manusia dibandingkan Tuhan. Ya, ada pemimpin kita langsung semangat. Kalau enggak, aduh santai aja.
No, no, no. Kita harus lakukan. Yesus katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Amin. Yesus katakan di Yohanes 20 ayat 29, ya kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Ya, bahayanya kalau kita fokusnya kepada penampilan, tampak luar, selalu menuntut bukti, saudara. Tuhan katanya kamu memberkati aku, katanya Tuhan menyertai aku. Mana buktinya? Selalu begitu, saudara. Kenapa? Karena terjebak dengan sesuatu yang tampak luar. Kalau Tuhan menyertai aku, berarti Tuhan memberkati aku. Kalau Tuhan memberkati aku, kenapa aku sakit? Saya pernah bertanya itu, saudara. Kebenarannya adalah kita harus percaya kepada Yesus, walaupun tidak melihat, saudara. Yang kedua, apa sih ajaran orang Farisi dan ajaran orang Saduki yang bisa membuat kita eh, mempengaruhi iman kita? Yang kedua ada kesesatan, yaitu ajaran yang lebih mentaati perintah manusia. Ini hati-hati juga. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dikatakan mereka meminta, kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki, hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Saudara, kalau kita tahu dari konteks ini, kita udah tahu bahwa sebenarnya orang Saduki dan orang Farisi itu udah nggak percaya kepada Yesus. Tapi mereka tetap meminta tanda supaya apa itu kelihatan rohani. Tetapi Yesus tahu kehidupannya, tahu kedalaman hatinya. Kamu sebenarnya nggak percaya, ya. Dan kenapa mereka nggak percaya? Dikatakan di Matius 15 ayat 9 dijelaskan gini, seperti ini, saudara. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi suatu ajaran yang mereka hidupi itu bukan kebenaran firman Tuhan, tetapi dikatakan itu adalah perintah manusia. Makanya dikatakan orang Saduki itu tidak percaya kebangkitan. Dikatakan, kalau tidak percaya kebangkitan, berarti mereka juga nggak perlu Yesus. Karena Yesus mati untuk kita, mati di kayu salib, ya, dan 3 hari bangkit, saudara. Mereka tidak percaya akan kebangkitan. Dan akhirnya mereka itu tunduk kepada ajaran manusia. Hati-hati, saudara. Saudara-saudara, banyak sekali di media sosial, saudara mendengar firman Tuhan. Bagus. Tapi hati-hati, saudara. Karena ini bicara tentang ajaran-ajaran manusia, bisa saja kita bisa terjebak, saudara. Ya, di sini dikatakan hati-hati dengan penyesatan. Apa itu penyesatan? Artinya kita lebih tunduk pada perintah manusia, ajaran manusia, dibandingkan kebenaran firman Tuhan. Makanya Yesus katakan seperti ini, saudara, bahwa mereka sesat karena mereka tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Di Amerika ada istilah populer, saudara. Drink the Kool-Aid. Saudara tahu the drink Kool-Aid? Jadi suatu istilah yang dimana menggambarkan ada orang yang mengikuti pemimpin ataupun ajaran secara membabi buta. Jadi ada orang-orang yang tidak peduli ajarannya seperti apa. Amin. Amin. Tetapi itu bukan pengajaran firman Tuhan, tapi itu adalah ajaran manusia. Saudara, konteks dari ungkapan drink the Kool-Aid adalah satu cerita yang sangat tragis terjadi di Amerika, yaitu yang bernama Jim Jones. Dia adalah awalnya pendiri satu gerakan dari Johnstown. Mungkin saudara bisa lihat nanti. Di mana tanggal 18 November tahun 78, karena Jim Jones ini orang yang karismatik dan dia melihat seorang yang diurapi Tuhan, akhirnya banyak pengikutnya dia. Dan akhirnya dia membuat satu tempat yang namanya Johnstown, yang dimana akhirnya pada pada akhirnya terjadi bunuh diri massal yang dimana mereka untuk menunjukkan kesetiaan. Mereka bunuh diri karena menunjukkan kesetiaan kepada Jones. Makanya ada istilah drink the Kool-Aid. Hati-hati, saudara, dengan ajaran perintah manusia. Mungkin saudara banyak hal. Saudara nggak hanya mendengar firman di sini. Mungkin saudara mendengar di YouTube ataupun di TikTok ataupun juga hati-hati. Firman Tuhan katakan, ujilah ajaran itu. Lebih baik dikatakan firman Tuhan, kamu perlu mengerti kitab suci.
Ada dua hal ajaran yang Tuhan Yesus hendak membuat kita berjaga-jagalah dan waspada. Waspada berbicara apa ancamannya, berjaga-jaga bagaimana cara untuk melindungi diri kita, saudara. Yang pertama kemunafikan. Jaga jangan sampai lain di hati, lain di mulut. Kita lebih penampilan di luar baik. Puji Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Luar biasa. Boleh, saudara. Ya, kalau memang itu juga terjadi dalam kehidupan saudara, dalam hati saudara. Ya. Bagaimana gereja bisa menang dan terhindar dari ajaran ini? Yang pertama, tadi yang saya katakan dalam pesannya adalah gereja yang berjaga-jaga dan waspada adalah gereja yang didirikan oleh dan setia kepada pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Saya bacakan ayatnya di ayat selanjutnya di Matius 16 ayat 15 dan sampai 18. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepada melainkan Bapakku yang di surga. Saudara, kenapa pengakuan iman dan setia bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu penting. Karena orang-orang Farisi dan orang Saduki, mereka tidak mempercayai Yesus sebagai Allah. Sehingga mereka melihat bahwa Yesus itu nggak mengetahui kedalaman hati kita, hati mereka. Saat kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah anak Allah, Dia adalah Mesias. Kita juga perlu mengerti, Yesus bukan hanya tahu kehidupan permukaan kita saja, tapi kehidupan kedalaman hati kita. Kalau kita katakan Yesus Tuhan, Dia tuh tahu, Dia Maha Kuasa. Dia tahu kedalaman hati kita. Mungkin kita bisa berbohong pada manusia, kepada sesama kita, kepada pemimpin kita. Tetapi kalau saudara tahu, Yesus itu bukan hanya tahu permukaan hidup kita, tapi juga kedalaman hidup kita. Kita nggak akan mudah sekali untuk berkata yang dusta, saudara. Dan tapi yang luar biasa, saudara. Di Yohanes 7 ayat 38 sampai 39 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang diterimanya oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Selanjutnya Yohanes 14, 25, 26, semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, saat kita mengenal Yesus, orang Farisi dan orang Saduki nggak percaya karena mereka nggak mengenal Tuhan. Mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Mereka tidak percaya, mereka hanya mendengar, tapi mereka tidak membuka hati mereka. Akhirnya mereka bisa munafik, karena mereka pikir Yesus nggak tahu. Kita berbeda, saudara. Saat kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, Dia tahu kedalaman hidup kita. Amin. Dan dikatakan, saudara, saat kita percaya kepada Yesus, di dalam hati kita Tuhan janjikan ada Roh Kudus yang diberikan dalam kehidupan kita. Amin. Dan di situ katakan Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan, yang mengingatkan akan sesuatu. Makanya dikatakan Roh Kudus itu Roh kebenaran. Saya percaya setiap kita yang percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus dalam hidup saudara, sehingga saudara nggak mudah untuk hidup munafik, saudara. Saudara nggak akan mudah. Kenapa? Karena saudara tetap setia, percaya ada di Tuhan. Tuhan tahu dimanapun saya berada, Dia tahu. Saya nggak bisa mengatakan sesuatu hal yang bertolak belakang dengan hati saya. Dan Roh Kudus itulah yang mengajarkan kepada kita. Amin. Gereja yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan setia, ada gereja yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Amin. Ada roh kebenaran dalam kehidupan kita. Roh kebenaran itu yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Percaya kepada Yesus. Karena Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus yang membawa kita bukan hanya kepada jalan, tapi kebenaran. Bukan suatu ajaran yang palsu. Bukan ajaran yang sesat. Bukan ajaran kemunafikan, tapi ajaran kebenaran yang membawa kita kepada hidup dan membawa kita kepada Allah, saudara. Pengenalan akan Tuhan
Itu membuat kita mengerti tentang bagaimana apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita tidak hidup sembarangan, saudara. Mari sebagai gereja Tuhan, kita bangun pikiran kita, kita tetap setia kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena itu membuat kita terjaga dari roh kemunafikan, saudara. Di luar sana begitu banyak. Kalau saudara lihat begitu banyak, kalau saya lihat, mungkin bersyukur juga kita udah berdoa di tempat ini. Begitu banyak yang mengatakan, saya tidak lakukan itu. Saya boleh bersumpah. Tetapi melakukan, saudara. Dan itu jangan sampai kita terjadi dalam hidup kita. Sepertinya tampilannya sangat orang-orang suci. Tetapi melakukan hal yang tidak benar dan dosa. Mari hidup kita tetap terus perkatakan Yesus Tuhan. Dia pemilik kehidupan saya. Dia penguasa kehidupan saya. Dia tahu kedalaman hidup saya. Saat saudara mengenal Tuhan, saudara nggak akan menjadi seperti orang-orang yang gampang untuk berkata-kata berbeda. Lain di mulut, lain di hati. Kita nggak flexing. Amin. Ini yang firman Tuhan dikatakan. Kita menjadi seorang pribadi gereja yang disukai semua orang. Karena perkataan kita, karena perbuatan kita, karena sikap kita sesuai kebenaran firman Tuhan. Amin. Dengan cara apa? Terus setia. Saudara, saat saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan, saat kita percaya kepada Yesus, bukan karena Tuhan sudah menunjukkan buktinya. Saya percaya ke Yesus karena Yesus sudah menyembuhkan saya. Itu bagus. Tetapi ada kalanya, saudara. Ada kalanya Tuhan belum menjawab doa kita. Ada kalanya Tuhan mungkin mengizinkan kita dalam suatu situasi yang tidak baik. Bukan karena kita katakan, katanya Yesus baik. Mana buktinya? No. Saudara, baik atau tidak baik situasi dan keadaan, Tuhan, kita tetap percaya. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Iman yang mengalahkan dunia bukan karena terobosan terjadi, tetapi iman yang tetap setia. Yesus adalah anak Allah. Bukan mana buktinya. Yang kedua, saudara, yang terakhir. Bagaimana gereja supaya bisa berjaga-jaga dan waspada? Adalah gereja yang terus melakukan amanat agung. Matius 16:24 di ayat selanjutnya, saudara. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Saudara, bagaimana sih supaya kita bisa menang dari uh, uh, ajaran kemunafikan, ajaran kesesatan? Saudara, beri diri saudara untuk dimuridkan dan memuridkan. Kenapa, saudara? Dikatakan setiap orang yang mengikuti aku. Kata mengikuti aku bicara tentang dua hal. Tentang posisi dan arah. Mengikuti aku berarti kita di belakang apa di depan Yesus? Di belakang. Tapi terkadang Yesus ikut aku. Kita minta Yesus yang menyertai kita. No. Dikatakan kalau kita katakan mengikuti aku, berarti posisi kita di belakang. Dan arah tujuannya terus mengikuti Yesus. Itu mengikuti. Itu mengikuti, saudara. Mengikuti bukan berarti Yesus mengikuti kita. Nah, kata mengikuti berarti kita tahu posisi kita di belakang. Terus nantikan tuntunan Tuhan. Terus saudara cari hikmat yang dari Tuhan. Sebelum saudara mengambil keputusan. Ya. Dan dikatakan saudara, kata menyangkal diri. Ya, menyangkal diri berbicara tentang dua hal. Berhenti mementingkan diri sendiri dan berhenti mengandalkan diri sendiri. Amin. Kalau kita dikatakan saudara, kita perlu menyangkal diri kita. Menyangkal itu bicara tentang mengandalkan diri sendiri. Berhenti mengandalkan diri sendiri. Berhenti mementingkan diri sendiri, saudara. Sekarang bukannya waktunya lagi, saya dapat apa? Apa yang saya harus lakukan? Bagaimana Tuhan kok nggak berkati saya? No. Kalau kamu mengikuti Yesus, ya, menyangkal diri bicara berhenti mengandalkan diri sendiri. Berhenti untuk mementingkan diri sendiri. Dan mulai dikatakan pikul salib bicara tentang bertanggung jawab untuk menjadi garam dan terang dunia. Jadi saat saudara hidup menjadi murid Tuhan, saudara belajar untuk tidak ada lagi kepentingan pribadi yang saya harus utamakan. Apa kehendak Tuhan? Itu yang saya harus utamakan. Amin. Jadi bagaimana kita bisa belajar untuk menang dari ajaran orang Farisi dan orang Saduki? Di dalam Matius terakhir, Matius 28, 18-20 dikatakan seperti ini, saudara.
Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ini perintah utamanya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amin. Jadi pemuritan adalah bagaimana kita belajar untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan. Bukan apa yang manusia perintahkan. Bukan apa yang pemimpin rohani yang sesat yang kita lakukan. Tetapi di sini katakan apa yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Amin. Makanya pemuritan itu dua hal. Memberi diri kita untuk dimuridkan, dibimbing, diajarkan untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan. Tetapi juga kita juga perlu membantu orang lain. Supaya orang lain juga, mereka juga melakukan apa yang Yesus ajarkan buat mereka. Dan saya percaya saudara, gereja kita gereja yang benar-benar fokus dalam hal pemuritan. Karena gereja ini ada, kenapa? Karena memuridkan. Amin. Gereja kita gereja yang memuridkan. Jadi pastikan saudara adalah orang-orang yang supaya ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran kemunafikan tidak menyerang dalam kehidupan saudara. Beri diri saudara untuk dibimbing saudara. Beri saudara dibimbing untuk apa? Bukan untuk melakukan kemauan manusia, tetapi melakukan apa yang Yesus perintahkan. Amin. Supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Orang yang munafik dan orang-orang yang sesat. Beri diri kita untuk dikatakan dimuridkan. Karena permuritan adalah melakukan segala sesuatu yang Yesus perintahkan buat kita. Dan Yesus katakan, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Bagaimana kita setia, Yesus adalah Tuhan apapun kondisinya. Kita mengenal bukan apa yang Yesus sudah lakukan, bukan apa yang Yesus janjikan. Kita mengenal karena siapa Yesus. Yang kedua, kita perlu menjadi murid dan membantu orang lain menjadi murid Yesus. Ada satu ayat firman Tuhan terakhir, saudara. Yohanes 6 ayat 35 dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, murid-murid Yesus, ya dari ayat konteks yang pertama, mereka ribut tentang roti jasmani, saudara. Tetapi Yesus katakan, akulah roti hidup itu. Orang-orang Farisi dan Saduki meminta tanda dari surga. Tapi sebenarnya di depan mereka sudah ada tanda surgawi yang luar biasa. Bagaimana firman yang menjadi daging, yaitu di dalam Yesus Kristus. Yesuslah roti hidup itu. Yesuslah tanda dari surga yang luar biasa. Mari saudara, fokus kita kepada Kristus. Beri hidup kita menjadi murid Tuhan. Karena Yesus yang akan mengajarkan kebenaran demi kebenaran dalam hidup kita. Oke, saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita belajar merespon akan firman Tuhan ini. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa firman Tuhan ada untuk mengajar. Firman-Mu ada untuk menyatakan, tetapi memperbaiki kelakuan kami. Firman-Mu membimbing kami untuk hidup di dalam kebenaran. Tuhan, jika ada hal yang firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami, Tuhan, yang menegur kami, tetapi juga membentuk hidup kami. Tuhan, kami mau berubah, Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu, Tuhan. Jika saudara bersepakat dengan saya, Tuhan, saya mau menjadi orang-orang yang menang. Saya tidak mau terpengaruh dengan ajaran-ajaran kemunafikan dan kesesatan dalam pikiran saya. Dan saya mau bertobat, Tuhan. Jika itu saudara, saya tidak mau menjadi orang-orang yang munafik. Orang-orang yang hanya kelihatan rohani, tapi saya masih kompromi dalam dosa. Jika itu saudara, dan saudara bersepakat menjadi pelaku firman, taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Tuhan memberkati. Tuhan, kami berdoa Tuhan, ini bukan antara manusia dengan manusia. Tapi kami berdoa, ini adalah kami di hadapan Engkau Tuhan. Jika kami masih ada ragi orang Farisi dan Saduki dalam hidup kami, kami minta anugerah-Mu
Engkau mengatakan kemurahan-Mu lebih daripada cukup dalam hidup kami. Engkau mengatakan kita baru punya kebiasaan dan hidup yang baru. Tuhan, terima kasih untuk kerendahan hati setiap kami yang datang pada Engkau. Ampuni dosa kami. Ampuni kesalahan kami, Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Biar kebenaran-Mu yang memerdekakan kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.